Indonesia bulan Januari ini kembali mencatatkan surplus yang kali ini tumbuh cukup kuat mencapai 3,45 billion US dollars yang sekaligus menjadi surplus bulan ke-57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Januari kali ini lebih besar dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,2 billion US dollars, juga jauh melebihi ekspektasi yang justru diprediksi turun di level 1,8 billion US dollars. Kinerja trade balance Januari ini didorong oleh turunnya kinerja impor yang cukup signifikan, yaitu minus 18 billion US dollars atau minus 2,7% year on year. Sedangkan ekspor masih tumbuh hingga 21,45 billion US dollars atau positif 4,7% year on year meskipun terendah dalam 7 bulan terakhir dan jauh di bawah ekspektasi pasar, yaitu tumbuh di 7,4% year on year. Kenaikan kinerja ekspor tahunan ini didorong utamanya masih sama ya, komponen non-migas yang masih tumbuh positif di 6,8% dengan pertumbuhan terbesar dari komoditas seperti logam mulia dan perhiasan yang tumbuh 52,2% year on year dan mesin dan peralatan elektronik lainnya yang tumbuh positif 20,5% year on year. Next. Nah, sementara untuk kinerja bulanan, ekspor ini tercatat terkoreksi ya atau turun minus 8,56% yang disebabkan oleh turunnya kelompok komoditas utama seperti batu bara yang turun minus 19,3% month on month, besi dan baja minus 10,4% month on month, serta minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan turunannya sebesar minus 24,1% month on month. Penurunan nilai ekspor komoditas sepanjang Januari banyak dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global, khususnya dari mitra dagang utama, serta fluktuasi ekonomi global yang mempengaruhi hampir seluruh negara tujuan ekspor Indonesia. Selain itu, gejolak geopolitik seperti tarif dagang turut menjadi penghambat pertumbuhan ekspor kita ya. Tidak menutup kemungkinan nantinya Trump juga akan memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi pada barang-barang asal Indonesia jika menurut Trump Indonesia mendapatkan manfaat berlebih dari perdagangan atau mitra dengan Amerika Serikat. Next. Ya, untuk melemahnya permintaan dan penurunan harga CPO dan batu bara itu menjadi salah satu penyebab utama penurunan total nilai ekspor untuk trade balance Januari. Dan kami menilai bahwa penurunan ekspor batu bara dan CPO berpotensi terus berlanjut dalam jangka panjang karena kemungkinan melemahnya permintaan dari dua negara importir utama, yaitu Tiongkok dan juga India. Saat ini dapat diperparah oleh meningkatnya resiko perang dagang utamanya antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Berdasarkan negara tujuan utama, ekspor non-migas ke Tiongkok ini masih tumbuh ya, tumbuh tipis di 0,4% year on year, tapi turun tajam secara month on month sebesar 21,1%. Sementara itu, ekspor ke India turun 31,3% month on month atau 13,4% year on year. Sebaliknya, justru ekspor ke Amerika Serikat ini meningkat sangat signifikan ya. Secara tahunan bisa mencapai 17,6% year on year. Ini lebih besar daripada total akumulasi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang tahun 2024, yaitu 13,3% year on year. Next. Nah, selanjutnya untuk saat ini IMF masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 3,3% di tahun 2025 sampai tahun 2026, ini di bawah rata-rata historis sepanjang 20 tahun, yaitu 2020 sampai 2019 di rata-rata 3,7%. Kondisi ini disebabkan karena aktivitas ekonomi global yang masih diprediksi akan dipenuhi ketidakpastian. Terlebih, stabilitas yang tertunda di sektor properti Cina menyebabkan perlambatan konsumsi domestik yang semakin cepat. Aktivitas manufaktur di beberapa negara seperti India dan Jerman juga melambat, sementara di Jepang output mengalami kontraksi yang ringan. Next. Nah, ini untuk kinerja impor bulan Januari ini berlawanan dengan kinerja ekspor, di mana kinerja impor Indonesia pada Januari tercatat turun cukup signifikan ya di luar prediksi, yaitu minus 2,67% year on year. Ini jauh berbeda dari ekspektasi pasar yang masih optimis di pertumbuhan 9,9% year on year dan juga jauh di bawah pertumbuhan impor di bulan sebelumnya, yaitu 11,1% secara year on year. Sedangkan untuk
month on month ya ini terhitung juga turun ya sebesar minus 15,2% month on month. Ini merupakan terendah dalam 9 bulan terakhir. Total nilai impor ini turun baik dari kelompok migas maupun non migas. Untuk impor migas ini terkoreksi sebesar minus 24,7% month on month atau 7,99% year on year. Sementara untuk impor non migas turun minus 13,4% month on month atau tumbuh tipis secara yearly sebesar 1,76%. Nilai impor barang konsumsi turun minus 28,6% month on month. Bahan baku atau penolong juga turun minus 13,1% month on month, dan barang modal juga turun minus 15,2% month on month. Tetapi secara tahunan, ini barang konsumsi dan dan bahan baku atau penolong itu juga turun masing-masing sebesar minus 7,2% year on year dan minus 3,2% year on year. Sementara untuk barang modal ini naik tipis di 1,7% year on year. Penurunan impor ini kemungkinan akan terus berlanjut di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang moderat, sehingga kami meyakini surplus neraca perdagangan akan bertahan setidaknya sepanjang tahun 2025. Next. Nah, sekian update data trade balance Januari 2025. Terima kasih, saya kembalikan ke Glenda.